Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bil ma'rifati wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an sayati yaumal qiyamah safian li ashabi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Sebagian perintah Allah yang disabdakan Nabi adalah perintah untuk membaca Al-Quran. Nabi bersabda, wahai umatku, wahai umat Islam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Saya di yaumal qiyamah sabi'an li ashabi, akan datang pada kiamat bacaan Quran itu sebagai pensyafaat, sebagai penolong, sebagai pembela bagi ahlinya, bagi yang membaca, bagi yang memahami, bagi yang mentadabburi, bagi yang mengamalkan dan mengajarkan. Semakin banyak ayat yang kita baca, insya Allah syafaatnya akan semakin sempurna, sehingga kita akan menghadapi kemudahan-kemudahan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak baca atau bacanya cuma sedikit, ya, maka kita tidak mendapat syafaat di hari kiamat. Meskipun mungkin ketika hidup kita punya harta benda yang banyak, karena harta itu tidak sampai syafaat. Sehingga Bapak Ibu, monggo kita semuanya, termasuk saya, harus berusaha untuk bermulazamah, melazimi, membiasakan membaca Al-Quran. Yang sudah kita lancar, monggo dilazimi dengan target-target tertentu, yaitu umpamanya one juz, ya, 1 hari 1 juz. Yang lebih mahir 1 hari 2 juz, ya. Imam Syafi'i itu kalau tidak Ramadan, katanya sehari itu 30 juz. Itu kalau tidak Ramadan. Kalau Ramadan 60 juz, hari khatam 2 kali. Nah, saya nggak bisa 1 juz, ya setengah juz. Setengah dia nggak bisa, seperempat juz. Oke, keberapa kita bisa tebak 1 juz. 1 lembar, Saat lembar bukan kuat, kata istighfar Allah. Atau kurun nek moco bukan sakit batu hafalan, silakan orang ya, apa silakan dibaca. Kurun nek moco bukan sakit apa dibuat apa, rumoni. Karena orang yang mendengar sama yang membaca, kita lakukan dengan
kemudian kita bermulazamah membaca Quran, semoga baru besok di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Quran. Ini kita akan mudah untuk menghadap hisab dan mudah masuk ke dalam surga. Melanjutkan materi yang kemarin tentang keyakinan Tuhan. Yang pertama kemarin, bahwa orang yakin harta itu akan mendatangkan kepada suatu keyakinan yang pokok. Nyatanya ketika sudah mati harta tidak ada manfaatnya. Yang kedua, keyakinan Tuhan yang kedua adalah keyakinan bahwa mati itu binasa, sengsara, kasihan, hina. Kita buktinya apa? Buktinya orang kalau ditanya Pak Irwe, Pak Bu, saya dosa niki napa jengben? Jengben apa jengben mulai? Si mati boten. Gila. Kenapa? Karena persepsinya bahwa mati itu binasa. Sesakit-sakitnya orang sakit itu kalau ditanya rasanya jawabnya setengah mati. Kan baru setengah, belum mati. Ya, artinya kalau dia sakitnya 2 kali itu memang benar. Tetapi khusus untuk orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu banyak salah bahwa ketika datang namanya sakaratul maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap orang itu akan merasakan kematian. Dan ketika datang kematian, kemudian mereka menderita suatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, sehingga dinamakan sakaratul maut. Sakaratul itu pingsan, ya. Jadi menderita itu sampai pingsan, siuman lagi, pingsan lagi, siuman lagi. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu yang sepuh, ya, pernah menunggu orang-orang yang sedang akan meninggal dunia. Kita napasnya munggah meduk, ya. Meripati kadang beladaan kaya wong golek kodok ngoten. Ya. Kemudian apa? Dalam kilaman roh. Ketika sudah nyawa di tenggorokan, keluarganya kemudian berkata, kalau sudah begini ini siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, Pak dokter yang super ahli sudah angkat tangan, angkat kaki. Kita wakilah manroh. Kita terus kalau bisa diibaratkan saking sulitnya susahnya, namanya betis itu berbelit dengan betis. Panjenengan pernah merasakan suatu sakit sampai namanya nantekan kita niki betis sikit nanti kita itu saya dikasih cerita kepada kita namanya dokter sosial, ya. Ketika di Afghanistan ada orang anak-anak sana itu kalau pas potong kena bom, ya, kakinya dipotong tuh kemudian dibius, enggak apa dipotong tanpa ada bius, enggak ada bius, ya. Karena kono nyakot kuban. Itu ketika orang meninggal dunia, itu di Afghanistan itu biasa. Anak kecil kakinya putus sebagainya, kita dioperasi tanpa anestesi, kita mereka tanpa anestesi, itu untuk orang yang menderita wabah itu. Kemudian dia menyangka anahul firqah, bahwa dia akan berpisah dengan ahlinya di dunia, dengan anaknya dan akan berpisah. Kemudian dia akhirnya akan menghadap pada Tuhannya, ya. Maka kemudian di dalam surat An-Nazi'at Bismillah ayat kedua, wan nazi'ati yurqa wan nasitoti nasto.
demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Ya memang ketika malaikat itu mencabut rohnya orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Terus juga didendrehkan dalam hadis Nabi, malaikat maut kalau mendatangi orang yang kafir banyak dosa, ya, beliau mengubah wajahnya dan pakaiannya serba hitam-hitam dan hitam menyeramkan, ya. Kemudian dia datangi si Talmai dengan membentak-bentak, wahai manusia, ya, keluarkanlah roh yang ada dalam dirimu, ya. Ya, dia kan belum pernah mengeluarkan roh, okay? Nah, kalau yang lain berkali-kali kalau kan belum pernah. Akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan rohnya. Diulangi sampai 3 kali, disuruh keluarkan, enggak keluarkan, keluarkan. Buatan sakit atau kemudian ditarik, ya. Nabi menggambarkan seperti roti yang di dalamnya ada duri, kemudian ada benangnya, terus ditarik dengan keras sehingga dia akan kesakitan, ya. Mengenai kesakitan orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak beriman, ya. Tetapi tidak semua begitu Bapak Ibu. Ayatnya wan nasitoti nasto. Yang kedua, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan selembut-lembutnya. Jadi tidak semua itu binasa Bapak Ibu, ya. Ada yang dicabut dengan selembut-lembutnya. Nabi gambarkan seperti rambut yang jatuh ke adonan terus diambil, ya. Tidak ada yang melapar sedikit pun. Bahkan dalam di soal katakan, malaikat pencabut nyawa itu ketika mencabut rohnya orang yang beriman tidak dicabut, ya, tetapi diberi gambar-gambar taman surga, ya. Terus dikatakan, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang beriman, ya, hendaklah engkau kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kamu ridho kepada Allah, ridho kepada kamu. Kamu ridho kepada apapun yang diperintahkan kepada kamu di dunia, kamu lakukan dengan ridhonya. Dan ridho kepada amal kamu. Masuklah ke dalam golonganku, masuk kepada surgaku, ya. Terus rohnya orang beriman itu kemudian keluar dengan sendiri, kemudian mengikuti gambar teman surga tadi. Terus di hadis yang lebih lengkap jelaskan, malaikat maut itu kalau mendatangi orang yang mau meninggalkan dalam keadaan beriman, beliau menggunakan pakaian yang serba putih, ya, didereke oleh 2 malaikat yang membawa kafan dan minyak anggur dari surga, ya. Terus yang berangkatnya duluan datang di rumahnya si mayit secara pandangan, ya. Menunggu malaikat mau datang, ya. Malaikat mau datang, terus dia tadi, yang tadi, terus rohnya keluar. Kemudian ditangkap malaikat maut, terus dimasukkan di kafan, terus kemudian dan kasih minyak kasturi, terus dibawa ke atas dan hadirat Allah Ta'ala. Itu kematian yang orang-orang yang beriman, ya. Terus ada yang berkata bahwa itu banyak orang yang memikirkan bagaimana hidup enak, tetapi belum banyak yang memikirkan bagaimana cara mati yang enak. Kita Bu. Pemikir saya, caranya mati ben-ben apa pemikir saya?
dereng Pak Allah dereng siap mati. Orang Jawa berkata Bapak Ibu, mati kuwi manut, pati kuwi patut, kita mboten saged protes. Anak kok dereng mentas kabeh, kok mentas karo ora karo. Jatuhnya mati nggih mati kan. Ora takon mentas-mentasan. Nggih, Bapak Ibu. Maka kemudian ada juga beberapa orang meninggal yang punya kelebihan atau keutamaan. Di antaranya adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Allah dalam Al-Imran ayat 161 wa latanalladzina luhal amwat. Dan janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan mati, bukan. Bahkan mereka itu berada hidup Allah dalam keadaan yurzakun, diberi rezeki. Ya. Kalau penjenengan pernah baca surat Yasin kemudian memahami artinya, ada di sana namanya negeri Intopia. Ya. Negeri yang kepadanya Allah utus 2 nabi tapi didustakan. Ditambah 1 nabi jadi juga didustakan. Terus ada orang yang dari luar kota, ya kemudian dia lari menemui pada rakyatnya. Wahai saudaraku, ikutlah Rasul ini. Rasul adalah orang-orang yang pernah tidak minta upah, ya. Mana dia dikamplengi tidak sampai meninggal dunia. Ya. Lalu ketika rohnya keluar, kemudian roh itu berkata kepada yang tadi membinasakan, wahai saudaraku, jika kamu tahu keadaanku sekarang, pasti kau ingin seperti aku. Bapak Ibu, roh itu akan keluar, yang katakan kepada yang tidak tadi. Kenapa begitu? Karena dia itu dalam keadaan farihah bima atau momen farih. Mereka sedang bergembira dengan hal yang dirumah dan dia. Apa fadilahnya orang yang mati sahih Bapak Ibu? Ya, setidaknya ada 6 orang yang ada orang mati sahih. Yang pertama, amalnya dihitung sampai yang katakan tadi seperti orang hidup. Tidak sholat dihitung sholat, tidak puasa dihitung puasa, buatan ngaji dihitung ngaji. Nek bebek ya napa ngaji sampai kiamat. Ya. Yang kedua, sebelum rohnya keluar dari jasadnya sudah diberi tempat tinggal oleh di surga. Di besoknya kemana dia sudah tahu. Ya. Yang ketiga, dilepaskan, diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya. Yang sering kita katakan dalam ta'asuf kita, Allahumma inni a'udzubika dan adzabil qabr. Yang keempat, diberi hak untuk memberikan syafaat kepada 70 ahlinya, ya, istrinya, keluarganya, anaknya, ya. Ini ada kisah sahabat Nabi Sohibah, ya, punya suami baru, maju perang mati, anaknya 3 laki-laki. Dia bilang, nah, bapakmu sudah syahid, masa kamu nggak biasa syahid? Anak pertama pernah maju mati, ya. Yang kedua juga begitu sampai 4 orang, ya. Bahagianya ibu tadi punya 4 orang yang mati syahid. Oke, nek kabeh Tuhan jaminan swarga, ya. Yang lainnya, yang selanjutnya adalah diberi istri dari kalangan bidadari. Itulah fadilahnya orang yang mati syahid. Pertanyaan Bapak Ibu, benar yang itu hidup dan mati kira-kira enak mana laku? Nek urip
dicit sok-sok, dicit barang. Nah, tapi dalam hati saya tidak pernah kekurangan apapun. Dia dalam berbagai macam makanan dan minuman, ya. Buatan sah ngansor barang boleh. Kalau zaman saya coba jadi keyakinan yang meyakini bahwa setiap kematian itu binasa, itu keyakinan yang palsu, yang kuat. Itu benar kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, dan itu tidak benar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wayatazuna bilatina lam yakhluqhum min khalqihim, ya. Kemudian mereka diberi kabar gembira dengan orang-orang yang dia temui di setelah mereka, ya. Allahul alim wa ta'ala. Ketika mereka ketemu dengan pendahulu mereka itu, kemudian mereka dikatakan Allah khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Kalau orang ditanya mati tidak, artinya sebetulnya dia tuh takut apa yang akan datang setelah mati. Salah satu yang ditakuti ada namanya fitnah kubur, ya. Ada berbagai macam pertanyaan. Salah satunya adalah man ilmuka bihadar rajul. Ketika malaikat kubur menyamar pada orang tadi untuk orang laki-laki ganteng, ya. Terus ditanya apa yang kau tentang laki-laki ini? Lah orang-orang beranak menjawab, oh huwa Muhammad, ya. Dia itu adalah nabiwan yang datang membawa kabar dan saya beriman. Tapi orang mulut boleh. Kalau dikatakan 6 sore Anda, kamu sekarang tidur nunggu kiamat. Tetapi bagi orang yang tidak bisa menjawab, ya, dia menjawab, wah saya tidak tahu. Maka kemudian langsung dibinasakan, dianggap oleh malaikat kubur. Dan ceritanya itu Bapak Ibu, kalau diperdengarkan dengan orang yang mati yang hidup, yang itu akan semaput karena mendengarkan ceritanya orang-orang yang kena siksa kubur tadi. Lah betapa pedihnya yang disiksa, ya. Terus kemudian walau yahzanun, yang kedua, kamu jangan susah. Kamu jangan susah terhadap apapun yang kau tinggalkan di alam dunia. Anakmu, istrimu, hartamu, ya. Bapaknya meninggal, masih meninggalkan 4 orang anak yang masih terjaga. Ibunya seorang diri, ya. Kelihatan sengsara, tapi Allah dan yang maha rahman dan rahim. Bisa saja kemudian dia dilakukan dengan berbagai pertolongan. Kemudian yang kedua, atau Nabi lebih dimatilah, dan kemudian hendaklah kamu bersenang-senang dengan nikmat dan panggilannya, ya. Nikmat-nikmat mulai dari nikmat jasadiah, makanan, minuman, ya, pakai sampai kan nikmat kehormatan, ya. Itu adalah orang-orang yang matinya itu dalam keadaan pembela agama. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat terus ada suatu katakan, barang siapa yang dia mati belum pernah berperang, belum pernah memikirkan untuk membela Islam, maka dia matinya dalam cabang-cabang kemunafikan. Salah satu cirinya orang munafik itu adalah memilih amal-amal yang ringan, meninggalkan amal yang berat. Orang-orang munafik, ya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak yakin dengan fadilah amal-amal yang berat. Sehingga sing paling ditakuti wong munafik niku nek perang.
makanya orang tuh kemudian siapa mati, ya. Makanya Bapak Ibu mau misalnya orang beriman itu sudah diberi Allah jasadnya dan hartanya dengan namanya surga. Inna Allah astaghfir yang amru jannah. Sesungguhnya Allah itu sudah memberi orang beriman jasadnya dan hartanya dengan harga surga. Namanya orang jual itu salah satu kewajibannya adalah menyerahkan barang yang sudah dijual. Gitu Pak, gitu Bu. Pitmu tak tukune, yo kira 20 juta nyawa gitu. Kita soalnya ya. Wes sampe itu boten diterke wae. Piye mete cetak nggo. Wes itu kok cetak nggo. Ya, sama penjualan yang tidak baik. Kalau kita itu dibeli Allah, itu satu orang yang sangat-sangat menguntungkan Bapak Ibu. Kenapa? Harganya surga. Beda dengan orang yang selain orang Bapak Ibu. Ya, orang kerja seandainya waktu, seandainya boleh sedino sak miliar, kalau kita nggak sedino sak miliar. Niku enten pemain bal. Nggih Mas Apa. Blonjone sepekan itung dina blonjone 9 miliar. Nggih. Niku enten kita jenenge debit bekam. Nggih. Niku dewen blonjone sedina niku 1,2 miliar sedina, Pak. Gitu. Nggih nek mati kok nggih pun lagi mau telas niku wae. Nggih. Belum yang layak, belum yang macam itu belum layak. Tetapi itu seandainya Pak, sedino sak miliar, hidup 100 tahun sebanyak 36,5 triliun pun tidak bisa untuk beli surga. Ya, jadi seandainya dibayar 1 miliar saja pun tidak cukup membeli surga. Sehingga harga surga itu lebih mahal dibanding dengan dunia dan seisinya. Ya, Bapak. Terus kita usahakan berupaya kita bagaimana supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Ya, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan membela agamanya Allah. Ya, jangan disia-siakan. Ya, Pak. Mati mau mergo mendem. Namanya lomba apa pertandingan? Ya, teman-teman, kuat-kuatan, hadiahnya NMAX. Ya, saya kuat dhewe untuk NMAX, gitu. Ternyata setelah dapat NMAX yang kemudian wasal tenuakan kuburan atau yang lain. Gitu. Mati membela, membela pemimpin yang maaf saja, maaf kadang-kadang tidak baik pun dibela. Gitu. Mati itu harus lillah. Inna sholati wa nusuki. Padahal ini lillah padahal begitu. Mati hidup karena Allah Ta'ala supaya besok kita mendapat yaitu barang yang baik, itu surga. Jangan disia-siakan. Mati demi cinta itu orang tahu. Gitu. Demi cintaku padamu. Mati pilihannya mati dewa. Ya, kita hati-hati Bapak Ibu. Ya, roh ini miliknya Allah yang berikan Allah, maka digunakan hati kepada Allah. Ya, jangan hanya untuk macam nikmat dunia yang sementara. Hanya kan roh itu. Ya, terus kemudian saya sampaikan. Di beberapa orang-orang beberapa kepala yang orang yang masih tanam, ya, maka monggo kita harus berusaha untuk mati syahid, ya, karena itu yang paling top di antara beberapa cara mati yang lain. Yang tadi dikatakan amalnya dihitung sampai hari
Hamyah itu bapaknya Nabi yang mati dilempar lembing atau tombak oleh si Wasi sampai dodonya tuh pecah ya, itu kemudian mati. Sampai sekarang Hamyah itu tidak dapat pahala sholat, tidak pernah dapat nonton ya, sampai nanti akhirnya Allah betapa banyaknya ya. Nanti yang lain bawa itu ya, usahakan punya niat. Dan Nabi sampaikan, barang siapa yang punya niat untuk mati syahid ya, maka dia dikatakan syahid meskipun matinya di atas tempat tidur. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang diri namanya Saudara Auf, dia sudah perang berkali-kali. Bahkan dikatakan bahwa itu punya itu tidak ada yang tidak kena lubang, tetapi belum matinya di atas tempat tidur. Itu tetap dikasih pada tadi. Makanya kita harus untuk niat supaya dicalonkan seperti orang-orang yang syahid ya. Jangan sampai mau saja sudah mau mati pakai masih mikir namanya dunia. Kita wis ajeng mati jin mikir dunyane, sok nek bapak mati kowe mangan opo? Mangan sego apa? Ya, sing arep ngopeni sapa? Nah, kita Bapak Ibu teman-teman, menurut saya kita itu jangan rumongso ngopeni anak kita ya. Kita itu hanya sebagai perantara rezeki anak-anak kita ya, bukan memberi sebagai jalan saja ya. Allah katakan nahnu wa iyyam, kami Allah itu memberikan kepada anak dan kepada kamu. Jadi rezeki anak kita tuh ditanggung Allah. Nah, kerjanya kerja kan untuk dibanggakan. Kalau kita pahami, kerja itu sebagai wasilah, sarana atau kesempatan untuk amal soleh. Kerja itu bukan duit Bapak Ibu. Kalau kerjakan duit, artinya besok dia kita tidak dapat pahala kan rugi. Sehingga niatnya kerja niku ibadah, ben itu ganjaran. Duit atau makan itu adalah rezeki ya. Kalau kalian cari duit nanti kadang-kadang sudah selesai ya, kita dapat apa-apa. Padahal hidup di Allah lebih panjang dan lebih banyak melakukan kebutuhan yang lainnya ya. Kalau kita itu niatnya ibadah ya, berarti kan kemudian kita akan rindu ya, seperti orang-orang yang menang pagi wong nandur pari sing penting rukul pari dipakai rukul teko tapi jangan tidak apa-apa. Orang beli motor itu yang penting motor nomor jaketnya lupa tumbas motor yang penting motor nomor jaketnya apa helmnya. Siapa yang beli motor ke tempat saya dikasih hadiah jaket dan helm itu tumbas motor, baik kemudian mulai kali helm akhirnya jaket melaku. Nama motornya tak tinggal, namanya orang bingung. Jadi motornya adalah surga sana, ya. Helm dan ya nikmat ini semuanya sama semuanya menjadi hamba Allah yang tidak takut mati tapi mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Sebagian dari cirinya orang yang hatinya luas adalah al-istidatul lahu qabla maut, yang artinya orang yang hatinya luas itu orang yang dia mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian, sehingga ketika datang kematian dia sudah siap. Kalau panjenengan lewat lihat namanya Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Kiai sing nganggo sorban gede gitu ya. Sorban itu apa? Sorban itu
awalnya adalah kain kafan, Pak. Ya, kain kafan yang dimaksudkan sih. Ben apa ben roh ben ilang untuk sok ben kowe nganggo iki, ya. Tapi kemudian jadi lain. Jadi awalnya itu sepatu bukan untuk banget, tapi sorban itu kain kafan yang dikenal oleh para kiai supaya selalu ingat mati, biar siap mati, gitu, ya. Buat yang lain, makanya monggo kita kerso ra kerso yo mati, gitu. Monggo terus mempersiapkan diri dan sebagai kemauan itu di saat kematian kita dasihat kemudian Allah mudahkan kita dalam masa maut, terus kita dimatikan dengan husnul khotimah, dimudah kebaikan. Demikian yang saya sampaikan kepada Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Akhir dengan doa majelis, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta